Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fauzar dan istri saya. Eda Kartika. Ya, kami dari Kota Bengkulu. Kami mengikuti training ataupun pelatihan ini sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya Rahadian Pramulana. Kami peserta PSPA level 1 atau level dasar dari Provinsi Bengkulu. Untuk acara ini alhamdulillah kami seperti mendapat pencerahan dan seperti mendapat hidayah. Nah, apa hubungannya dengan pandemi saat ini saya cerita itu? Dikembalikan sama Allah sekarang. Persis seperti zaman dulu lagi. Dan sekarang betul-betul frontal dikembalikan sama Allah, dikembalikan seluruh waktunya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya. Cuma masalahnya banyak yang tidak siap. Gitu. Kita tidak bicara siap atau tidak siap. Setiap yang sudah Allah tentukan, siap atau tidak siap, kita harus belajar dan bertanya apa tujuan Allah memberikan ini kepada kita. Jadi supaya kita bisa mengevaluasi apa sih sebetulnya pandemi ini. Sebetulnya kan orang tua seperti ini. Orang tua ketika menikah, kita menikah dulu kan, ibu dan bapak di sini, Masya Allah, ketika menikah, berdoa sama Allah untuk minta dikarunia anak. Allah berikanlah anak itu sebagai titipan. Kita tahu semua anak itu sebagai titipan. Dan kita tahu anak adalah salah satu tabungan akhirat kita. Gitu. Nah, kalau saja kita paham ini semua, kita sepakat bahwa itu adalah benar gitu sebagai umat muslim. Nah, kita sambungkan dengan momentum saat ini. Kita diberikan anak, kalau 3 anak, kalau saya diberikan anak yang hadir di dunia ini gitu ya, 3 gitu. Kalau hidup semua anak saya sekitar 9 gitu, ada 9 gitu. Tapi karena yang saya cuma diberikan cuma 3, itu adalah lahan. Jadi ini adalah yang Allah berikan sebagai lahan. Jadi kalau kita diberikan anak itu kita diberikan sebetulnya seperti lahan yang harus kita urus ya, kita mulai bisa kita kasih pupuk sampai menjadi padi, lalu kita panen, itu dan lain-lain. Nah, lahan ini yang kalau kita tanami dengan baik, hasil panennya baik gitu, dan itu kita bisa laporkan kepada yang memberikan lahan kita. Ini loh, Allah, ya Allah, ini lahan yang Engkau berikan kepadaku, aku siram setiap hari, aku kasih pupuk, ya, dan aku kembalikan kepada Allah dalam keadaan yang Allah seperti Allah harapkan. Nah, tapi ketika kita menyekolahkan anak ke sekolah, artinya kita memberikan lahan kita ini, sebagian lahan kita ini, atau kita wariskan kepada guru. Jadi yang harusnya itu punya tabungan kita semua, kita wariskan kepada guru. Rezeki guru kalau saya bilang. Kalau guru soalnya warisannya bukan dari 1 orang. Kalau 1 kelas 15 berarti dapat warisan 15 tuh. Itu 1 tahun. Kalau dia mengajar sampai 10 tahun berarti 150 warisan yang akan dia ambil ketika nanti mereka pulang kampung. Jadi ada tuh nanti ceritanya di mana anak ketika ditanya sama Allah, siapa yang pertama kali mengajarkanmu baca bismillah? Ibu Herlin. Ibu Nita, Bu. Alhamdulillah aku baca Al-Fatihah dengan lancar diajari oleh Ibu Lia. Terus orang tuanya ditanya, kamu kemana aja? Sibuk ya Allah nyari uang buat anak-anak. Lupa gitu bahwa tugas kita utama itu bukan mencari uang di dunia. Bekerja aja untuk Allah. Uang itu adalah salah satu akibat apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau saja kita tahu bahwa lahan-lahan ini yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah, gitu. Lalu kok kita berikan kepada orang lain, ya jangan bersedih hati nanti ketika kita bawa pulang lahan itu tinggal separuh.
Karena berapa banyak orang tua yang sangat senang anak sekolah sampai sore. Gitu. Kalau bisa sampai malam, kalau bisa masuk pesantren, gitu kan. Berapa waktu yang terbuang yang harusnya itu adalah momentum kita sebagai orang tua gitu. Kalau kita tahu ini, aduh saya kalau tahu gini tuh pengen balik lagi di anak-anak saya masih kecil gitu kan. Tapi ya orang tua sekarang udah beda sekali dengan orang tua zaman era saya gitu. Jadi di era saya anak paling siang pulang jam 1, jam 2 itu. Tapi sekarang sekolah sampai one day school gitu sampai sore gitu ya, sampai pokoknya kalau bisa di sekolah lebih lama ya lebih lama gitu. Nah, ini momentum. Ini saatnya kita sebagai orang tua diberikan kesempatan sama Allah sekarang. Nih, kembalikan lagi. Rawatlah lahan-lahan yang sudah aku berikan kepada engkau ya, kepadamu, gitu kan? Silakan dirawat lagi. Ditanami lagi. Barangkali kemarin ada panen yang gagal, kita rapikan rame-rame lagi. Kita siangi lagi yang baik. Gitu. Kalau kayak sekarang anak-anak saya sudah besar-besar, yang 2 sudah menikah, yang bungsu sudah 25 tahun sedang bekerja dan belum menikah. Dan saya punya cucu 3. Ini sekarang kalau saya sih sedang panen raya. Panen raya dengan apa yang saya tanam dulu gitu. Banyak yang busuk, banyak yang gagal, banyak yang saya juga kecewa gitu. Tapi itu adalah hasil kerja saya yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Allah gitu. Jadi ya kalau masih dikasih kesempatan sama Allah, dikasih umur ya bisa tobat, ya bisa memperbaiki ya alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan juga yang kita perbaiki bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tuh, jadi memanfaatkan momentum pandemi ini dengan sangat baik gitu ya. Karena mungkin saja sesudah ini kita nggak ketemu lagi masa ini. Terus anak-anak kembali ke sekolah lagi, lalu kita rindu masa di mana yang setiap hari ngomelin anak gitu kan, ngomelin anak suka kangen juga ya, kangen ngomelin anak gitu kan. Biasanya ngomel nih kalau jam segini, anak-anak sekarang sekolah jadi nggak ngomel deh gitu kan. Atau mungkin kalau yang positifnya, biasanya jam segini ada yang ngerengek-ngerengek minta bikinin snack nih, sekarang kok nggak ada ya, aku kok jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, baru kerasa gitu. Jadi momentum itu ini betul-betul harus kita manfaatkan dengan baik dan penuh rasa syukur sama Allah bahwa alhamdulillah dikasih kesempatan. Kita nggak tahu umur soalnya ya. Gitu. Jadi satu hal lagi juga saatnya orang tua tidak hanya terpaku oleh kognisi gitu. Jadi berapa orang tua yang stres sekarang ya, orang tua tuh udah stres tinggi. Bukan cuma orang tua gitu, guru pun stres. Gitu. Jadi udah nggak tahu lagi mau ngasih kurikulum apa gitu. Udah mentok sana mentok sini mentok. Dikasih video bosen nggak ditonton. Nggak dikasih video nggak tahu caranya prakteknya seperti apa gitu. Karena terbiasa kita dengan konkret, dengan tatap muka. Nah ini saatnya. Kalau saya lebih mengajak kepada orang tua di rumah itu untuk membangun life skill, kepandaian anak gitu. Jadi sampai di Batutis itu untuk anak TK ada dalam 1 minggu, dalam Senin sampai Jumat itu ada waktu di mana anak betul-betul dibangun untuk life skill-nya, keterampilan dasarnya, keterampilan hidupnya dia. Misalnya, ibu kendalanya apa? Anak saya masih sulit untuk makan dengan urutan. Oke, kalau gitu hari ini adalah kegiatannya di rumah makan dengan urutan. Jadi ibunya tuh lain-lain. Bu, saya mulai anak urutan makan dari mulai ngambil piring. Itu untuk anak berapa ya? Untuk 5 tahun sudah bisa dari mulai ambil piring. Tapi kalau anak playgroup belum bisa untuk ambil piring. Kalau anak SD kelas 1 pastilah sudah bisa dari mulai diambil piring, ambil lauk, makan secukupnya, sudah selesai makan dengan urutan, menggunakan tangan kanan, baca doa dan lain-lain, makan sampai tuntas, sampai ke cuci piring. Itu urutan makan. Sekarang ini saatnya kita membangun itu yang kurang-kurang gitu. Jadi kegiatan di rumah mulai digali lagi, mencuci sepatu ya. Jadi ada satu kali anak murid di Batutis itu anak PK gitu, 1 minggu tidak mau melakukan kegiatan apapun. Jadi ibunya sampai bingung. Terus ibunya ngeluh ke sekolah, ibu, anak saya tidak mau mengerjakan kegiatan yang ibu kasih. Terus guru tersebut bertanya kepada saya, Bu Siska, apa yang harus saya lakukan? Ada 1 anak tidak mau melakukan apapun kegiatan di minggu kemarin. Terus saya bilang, enggak mungkin anak tidak melakukan kegiatan apapun. Sekarang tanya sama ibunya, minggu lalu dari Senin sampai Jumat anak itu melakukan apa? Lalu ibunya bilang, hari pertama main layangan,
Hari kedua ikut ibunya jualan kue di pasar. Hari ketiga di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Hari keempat, cuci sepatu, terus dan lain-lain. Saya bilang, main layangan itu sebuah pembelajaran. Main layangan itu, Masya Allah, itu sainsnya ya, dia bisa melihat arah angin, itu bentuk layang-layangnya itu matematik, ya, mengukur talinya itu penuh keseimbangan, spasialnya, itu semua kecerdasan terbangun dari main layang-layang. Jadi saya bilang, anak ini sudah stres, ibunya juga tambah stres, nggak tahu lagi menghadapinya harus seperti apa. Gurunya juga stres, bingung, nggak tahu harus mengapain. Saya bilang, kalau menghadapi hal-hal seperti ini, kita berdamai dengan kurikulum. Caranya seperti apa? Ikuti anak itu. Main-main layang-layang, dia mau main layang. Mau hari itu dia cuma cuci sepatu, ya. Dia mau hari itu nggak ngapa-ngapain di rumah, ditanya, kamu mau apa di rumah hari ini? Aku nggak mau ngapa-ngapain. Mau ditawarkan, mau baca buku, mau main, ataukah mau bantu ibu di dapur. Anak itu paling senang main di dapur. Jadi kalau cucu saya udah banyak kan di depan TV atau di mana, biasanya saya suka tawarkan, siapa yang mau masak di dapur, semua langsung lari ke dapur. Aku langsung ambil celemek, langsung ambil, aku bikin. Dan padahal masaknya cuma itu aja, nggak jauh dari perkedel, pizza, bikin roti, apalah gitu yang gampang. Tapi itu sangat mudah. Nah, jadi apabila menemui hal seperti itu, jangan pernah putus asa, ikuti kemauan anak. Atau mungkin kalau kita sebagai orang tua lagi rasa nggak nyaman dengan keadaan, juga jangan terlalu memaksakan diri. Gitu. Jadi berdamai dengan, sampaikan kepada anak kita bahwa hari ini Bunda sangat letih sekali. Bisakah berkegiatannya kita undur sampai 1 jam ke depan, kamu mencari kegiatan yang kamu sukai dulu. Jadi jangan terlalu memaksa diri, karena kalau ini semua kita strict ya, prok. Karena rumah itu sangat berbeda dengan sekolah, beda sekali gitu. Jadi kalau kita samakan persis dari yang di rumah sampai yang di sekolah sama di rumah, prok sama, itu menjadi bahaya. Kita semua bisa mengalami stres. Itu sih mungkin penjelasan saya tentang kurikulum pandemi ini. Jadi kita berdamai dengan keadaan, kita jangan terlalu stres gitu ya. Tidak ada kurikulum yang baku, kita terus harus mencari, tapi harus terus terus bergerak dan belajar. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan oleh orang tua, silakan. Ya, silakan Ayah Bunda yang ingin memberikan pertanyaan terkait kurikulum pandemi pada slide pertama ini. Intinya berdamai dengan kondisi yang sekarang ya Bu. Bisa berdamai. Silakan, ada yang mau bertanya? Main sama ada berdamai. Kalau matikan hotspot. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau mau bercerita? Apakah boleh Bu Siska di rumah itu kita kalau mengajar anak tuh disambi sambil masak gitu, atau biar cepat selesai? Karena kan di rumah tadi kata Bu Siska berbeda tuh di rumah sama di sekolah. Di sekolah kan orang tua maksudnya tuh lepas gitu bisa melakukan pekerjaan, atau misalnya orang tuanya tuh bekerja. Saya sambi anak saya bawa ke kantor, boleh nggak Bu seperti itu? Ya, sebetulnya bukan disambi namanya, bahasa yang lebih itu membangun kita adalah dilibatkan. Jadi kalau misalnya seorang guru misalnya ya, terus membawa anak ke sekolah, dilibatkan. Biar dia tahu pekerjaan ibunya di rumah. Mungkin kalau misalnya ibunya membuat lesson plan misalnya, terus anaknya di sebelah bisa jurnal ataupun membuat tulisan ataupun membaca gitu. Kalau ibunya misalnya yang mau masak gitu ya, terus kan aduh saya harus masak nih, saya nggak bisa kegiatannya, misalnya saya nggak bisa menemani gitu. Kita pending kegiatan anaknya, anak dilibatkan. Itu yang saya bilang, potensi anak untuk membangun life skill dia. Jadi dilibatkan, ini saatnya, ini momentum bagaimana anak dilibatkan pada kehidupan orang tua di rumah. Gitu. Jadi kayak misalnya waktu orang tua ayahnya gitu ya, ayahnya waktu kerja di rumah ya, work from home itu sebetulnya anak dilibatkan supaya anak tahu kehidupan ayahnya itu seperti apa. Ini adalah salah satu betul-betul kesempatan orang tua mengenalkan jati diri kita sebagai ayah. Ayah tuh kalau ayah kerjanya apa sih nih bicara. Ayah tuh kalau di kantor kerjanya ini. Jadi jangan anak dianggap sebagai pengganggu gitu. Bisa diam nggak?
ayah lagi kerja nih, entah kalau nggak ini stres gitu kan, itu akan terus menjadi pengganggu, akhirnya semua akan menjadi stres. Karena kan pandemi ini kita bukan sehari 2 hari orang bekerja di rumah gitu, ini akan berbulan-bulan. Kalau anak tidak kita libatkan, kita tidak ajak untuk menjadi satu tim dalam keluarga, kita akan stres terus gitu. Libatkan, mau nyuci baju gitu, jangan pakai deterjennya ternyata untuk 1 ember itu, ini kan matematik ya. 1 ember itu kurang lebih misalnya 20 liter. Kalau ember ibu itu kurang lebih 20 liter. Dari 20 liter air ini membutuhkan 1 takaran rinso. Coba kita coba. Lalu diaduk. Sains ada di situ. Tadi jadi yang bubuk larut dengan air. Lalu berubah menjadi busa. Ini kan proses. Kalau kita semua kegiatan kita di rumah dijadikan pembelajaran, kita mah jadi enjoy, kita jadi damai, kita nggak riweh. Aduh, nanya-nanya melulu, pusing deh. Bu, itu nyuci kenapa airnya berbusa? Ya, dari zaman dulu juga rinso kalau dikasih air ya berbusa. Masa sih mana gini aja nanya? Ya dia nanya, karena dia nanya tuh karena nggak tahu gitu. Nah ini saatnya momentum di mana supaya anak-anak itu tahu di rumah itu ada apa gitu. Orang saya tuh baru ngeh tuh ketika masak dengan cucu saya yang besar itu, Tiara tuh, baru saya ngeh bahwa selama ini saya tidak pernah memberi informasi pada dia tentang tata letak bumbu di dapur. Jadi dia semua buka-buka. Kalau kita keselnya, ini anak dari tadi mainan laci aja. Rupanya dia mau tahu, laci pertama isinya apa, laci kedua di dapur isinya apa, laci ketiga isinya apa, dan kenapa susunannya seperti itu. Nah, tugas orang tua adalah mengklasifikasi, oh ini klasifikasi sendok besar, sendok kecil. Ini saatnya sama-sama belajar, orang tua belajar, anak belajar. Jadi bahasa tepatnya itu lebih melibatkan gitu, Nita. Oke, terima kasih ya Bu. Iya. Diperbaiki lagi bahasanya, jangan disambi tapi dilibatkan. Ini salah satu ayah bunda hebat, kelebihan dari pembelajaran di Batutus itu dengan bahasa-bahasanya yang kita pakai juga di sekolah 5 kontinum berbahasa. Dan dari kata disambi itu saya juga baru tahu dilibatkan ya. Maaf ya Bu Siska ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Iya, baiklah ya Bunda, silahkan yang mau ngobrol dengan Bu Siska. Bertanya, oke silakan. Ini ada Mama Kenzo, izin bertanya Bu, silakan Mama Kenzo. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau izin bertanya, ini menghadapi anak laki-laki. Ini agak sedikit lebih ekstra gimana ya? Ekstra penanganannya yang harus lebih sabar. Lebih yang memancing emosi, apalagi di saat yang seperti sekarang ini keadaannya emang sangat memungkinkan anak ini kelewat mungkin bisa dibilang bandel, enggak juga, tapi mereka berbuat sesuka hati, mungkin karena akibat bosan di rumah kali Bu ya. Ini saya cuma mau nanya gimana cara menanganinya. Kalau dia main game terus dan susah untuk mendengar kata-kata kita. Dalam arti kalau sudah fokus dalam satu hal main game, dia akan lupa waktu, dia nggak mau belajar, alasannya bosan lah. Terus dia bilang, mau ngapain lagi? Mau belajar itu lagi katanya. Aku juga kurang paham dari sekolah, kata dia bilang itu kan. Mungkin karena faktor online, jadi pemahamannya sangat kurang. Jadi gimana ya, saya juga mau meneranginnya, mau ngebantu dia juga. Kadang kewalahan, dia bilang, nggak enak sama mama, enakanlah sama bu guru, kata dia bilang gitu. Jadi kadang itu kita timbul rasa kesal gitu kan. Diajarin tapi dia ngeyel, dikasih tahu dia ngebantah. Dia lebih senang mungkin lebih dengar apa kata bu gurunya, lebih cepat nyambung, lebih enak, nggak marah-marah kata dia. Sedangkan kita kadang tuh suka gimana ya Bu ya, kadang ada saatnya kita masanya mengontrol untuk tahan emosi, tapi kadang tuh mungkin ada keriwehan dari kakaknya juga, tugas dan lain-lainnya, belum tugas negara, ibu negara maksudnya, tugas di rumah yang bejibun, pokoknya lain-lain yang itu kadang tuh kita puncaknya adalah di pihak kepala itu udah stres, udah kayak gimana, timbul emosi yang nggak terkontrol.
Jadi mohon solusinya Bu. Kami sudah di ujung benar-benar di ujung putus asa mau kayak gimana cara menangani anak ini, apalagi terutama anak laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.